Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sana channelnya Tisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Amin ya rabbal alamin. Buat teman Kaisam yang masih bergelut dengan rentenir dan debt collector, berani cuy. Semangat. Kamu pasti bisa. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke. Banyak nih ya, Kaisam akan mengambil topik kerja di Hong Kong itu kerjaannya nggak pernah benar di mata bos. Kalian setuju nggak? Oke, gimana nih kalian kerja di rumah majikan? Masih aman? Masih bisa terkendali? Apa kalian sudah menjadi pawangnya majikan nih, yang udah bisa mengendalikan majikan? Wis majikan Kaisam, apa kata saya aja dia mah? Dikasih makan ini ya makan, ya kan? Masya Allah. Kalau kalian mendapatkan majikan seperti itu, ya syukur alhamdulillah, jangan disia-siakan. Nah sayangnya nih, kebanyakan di luar sana teman-teman kita yang tidak beruntung ini mendapatkan majikan yang maafan. Bahkan majikannya baik, bontroknya sama bobo atau amanya. Oke, kita belajar tentang kasus ini yuk. Kita belajar mengenal karakter nenek dari Dadai dan nenek dari Singsang. Jadi ibunya Singsang sama ibunya Dadai. Mereka itu berbeda cuy di sini. Yuk kita bahas. Kaisam, saya ini jaga anak umur 12 tahun. Anak saya udah gede. Nah, tapi majikan itu biasa, dia itu sering bikin lunchbox kalau kerja. Saya tuh ex Taiwan Kaisam. Ternyata kerja di Taiwan sama di Hong Kong itu beda jauh Kaisam. Ya iyalah cuy. Hong Kong rumahnya aja mungil ya kan. Kalau Taiwan ya gede, ya kan, dari situ aja udah beda. Nah, kita mau ke kamar mandi udah ketemu lagi sama orang, ketemu lagi sama majikan kita ya kan, 4 ya kan. Nah biasanya nih kalau dapurnya ada pintunya ini udah paling nyaman ya cuy ya, karena kita bisa main handphone ya di dapur. Ngumpet-ngumpet. Oke, jadi si anak yang besarnya ini kan udah nggak harus dijaga ya cuy ya. Jadi si cecenya ini yaitu kerjaannya ya normal-normal aja, tapi dia ini sering dikunjungi oleh ibunya majikan laki-laki. Jadi kita sebut ama ya cuy ya. Jadi kalau misalkan ibu dari majikan perempuan itu kita sebut bobo. Tapi kalau misalkan ibu dari majikan laki-laki kita sebut ama. Oke. Jadi amanya ini sering datang ke rumah majikannya. Ya mungkin majikannya juga belum percaya penuh. Iya kan? Belum percaya penuh sehingga ya kalau siang amanya standby gitu. Jadi CCTV mungkin. Aduh. Nah, tapi si pekerja migran ini baru merasakan 3 bulan ini aja kayak Tisam. Ama itu sering datang ke rumah. Saya itu benar-benar nggak nyaman kayak Tisam. Nah, pekerja migran ini bekerja 13 bulan dan 10 bulan kemarin itu aman, nyaman, tentram aja. Ya kan? Ya kan, yang penting majikan itu dikasih lunchbox, terus pulang, ada makanan, rumah bersih, beres. Ya kan? Tapi kalau misalkan udah datang nih amanya ya kan, kita sebut apa? Nenek lampir. Masih musim nggak sih kita sebut nenek lampir cuy? Nah ini yang bikin urus-urus dalam 3 bulan Kaisam. Saya ini seperti di neraka alebay. Iya Kaisam, sampai saya itu setiap tidur ini saya selalu membayangkan besok saya disalahin apa lagi ya. Saking kena mentalnya ya cuy. Jadi si ama ini punya anak cuma satu-satunya, yaitu tadi Singsangnya ya kan, yang kerja, sibuk kerja juga. Nah punya menantu, ya menantunya juga kerja. Punya cucu laki-laki. Kalau misalkan cucu laki-laki itu udah paling disayang cuy, swear. Nah jadi si amanya itu sering urus-urus sama kerjaannya si pekerja migran yang cerita sama Kaisam ini. Jadi kalau misalkan pagi nih baru datang nih ya jam 10 udah nggak bisa ini. Ya biasa, yang pertama biasanya kalau misalkan ama kayak gini ya cuy ya, dia ini akan mondar mandir terus. Dia ini pasti nggak akan membiarkan kita untuk santai sejenak. Pasti itu. Walaupun kita lagi makan nih, lewat lagi. Ngintip gitu memang wataknya ya. Terus setelah itu kerjaannya masaknya udah paling pinter, ngerasanya paling pinter ya kan, padahal lidahnya si majikan kita ini cocoknya masakannya kita gitu ya kan, karena masih muda. Tapi yang jadi amanya ini nggak bisa masak kayak ala kamu, itu nggak sehat katanya ya kan. Harus ikut follow dengan amanya ini ya kan, yang daun bawang itu yang harus pakai tusuk gigi itu sampai tipis. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kayak Sam. Itu. Tapi harus nurut gitu. Karena apa yang kita lakukan itu salah caranya. Ya kan, namanya orang tua kayak gitu ya cuy ya. Kayak gitu nggak sih sama kalian? Saya kayak Sam gitu banget gitu. Terus masalah membersihkan kamar mandi. Telat setengah jam membersihkan kamar mandi aja ini. Udah digedung-gedung. Cuma yang hayapin deh.
mau buka Pak, alasannya dianya pengen kencing katanya, ya kan, padahal sih ngintip-ngintip tuh kerjanya tuh gimana tuh di kamar mandi. Itu yang membuat sakit hati si pekerja migran ini ya cuy ya. Udah Kaisam, kayaknya saya mau nyerah aja, Kaisam, saya mau notice aja Kaisam. Ayo kita bahas. Oke cuy, dari kejadian ini banyak terjadi dengan teman kita yang segala bentuk kerjanya ini salah di mata nenek-nenek Hongkong ya, apalagi ini ama. Oke, kalau misalkan Ayat Sam bongkar ke kalian, kalau misalkan ama ibu dari laki-laki ini biasanya cemburunya itu sama kamu sebagai cece dan cemburu sama menantunya. Nah, yang ada di pikirannya ini adalah sayangnya kepada anak laki-lakinya aja dan cucunya aja. Nah, mereka nih nggak mau nih perhatiannya itu memuji kita. Dia itu nggak mau kita ini dipuji, apalagi di depannya dia, nggak boleh. Karena apa? Karena saya yang mengajarkan kamu tuh. Iya, kamu tuh nggak bisa kerja apa-apa gitu. Padahal belum tentu nih majikan kita cocok dengan masakan emaknya gitu ya kan. Tapi kadang majikan ini nggak berani marah sama emaknya, lampiasannya marahnya sama kita supaya neneknya itu mendengar. Sebenarnya majikan kalian kalau misalkan marahin kamu gara-gara masakan nggak enak, sebenarnya majikan kamu tahu kalau yang masak itu adalah emaknya. Cuma karena dia itu nggak mau protes, makanya selalu marahinnya kamu. Kamu kenapa ini sop asin banget? Itu sebenarnya bukan marahin kamu cuy, tapi marahin emaknya yang biasa nimbrung masak. Biasanya nyindirnya caranya kayak gitu cuy. Nah, oke. Dari sini kalian harus paham. Kalau ama kalian datang untuk uras-uras, untuk tidak sakit hati, gimana caranya? Oke. Dia itu pengennya didengar dan dipuji. Jadi kalau misalkan dia ngajarin, oh kemyongnya ama, oh leh-oleh ke, jangan bahagiakan saja hati mereka cuy, walaupun kita empet. Tapi itu cara supaya mendapatkan hati amakmu ya. Jadi jangan masang muka cemberut. Kalau cemberut udah paling muak ngelihat muka kamu itu cuy, serius deh. Terus masalah kamar mandi, kalau misalkan kita sudah mengerjakan nih kamar mandi, udah dicuci bersih nih, tiba-tibanya itu si nenek marah, katanya nggak bersih nih kamar mandi. Terus biasanya kalau orang tua ini selalu mengulang pekerjaan yang sudah kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Liatin saja, biarkan saja dia mengerjakan ulang. Yang penting buat kita sudah mengerjakan tugas kita. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi kalau misalkan dia sambil marah mencuci kamar mandi lagi, liatin aja. Oh, yang capek dia sendiri, ya kan? Kalau nanti dia ngadu sama majikan kita, kamu ngomong sama majikan, saya udah bersihin kok. Tapi ya cara dia itu seperti itu, salah. Ya udah, cukup menjelaskan tuh kayak gitu cuy. Jadi nggak usah banyak pilih pala sama majikan itu. Nanti majikan juga menilai sendiri, ya kan? Kayak nanti gimana kalau majikan saya terhasut ini sama si nenek-nenek? Biarkan saja. Kita tuh nggak usah baper. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada majikan. Kalau majikan suka, itu pasti akan suka. Kalau majikan nggak suka, kita menjelaskan gimana kita kerja, percuma. Oke? Jadi dari sini, kerjain tugas kamu sehari-hari. Kalau misalkan jadwal kamu bangun tidur, ngelap ini, kamar mandi ini, waktunya makan. Kalau kamu sudah merasa sudah menjalankan, nggak usah dibaperin. Selebihnya kalau salah, itu bukan urusan kita. Biar yang sakit mereka, ya kan? Nanti Kaisam, gimana kalau misalkan mereka itu termination kita? Ya sudah. Kalau misalkan itu memang pilihan mereka, ya kita mau apa? Ya selain kita harus berlapang dada mencari majikan baru, ya. Jadi jangan pernah bekerja itu dengan beban ketakutan yang menjadikan majikan ini nih bisa menerima kita gitu cuy. Jangan ya. Jadi kita ini nawa itu kerjain tugas kita. Selebihnya kalau misalkan dianggap tidak benar, don't care. Oke, good. Kalau kayak gitu kalian bisa fighting nih kerja di Hongkong. Serius deh. Intinya jangan pernah dibaperin. Nah, kalau misalkan kalian merusakkan sesuatu, piring pecah, ya kan? Nggak apa-apa, kamu jujur aja. Walaupun dimarahin, hoa, muisi ada dadai gitu. Kalau misalkan nanti sampai dipotong gaji, kalau potongannya itu masuk akal, kalian jangan lupa minta receipt untuk tanda tangan. Ya, kalau kita sudah membayar. Jangan sampai nanti kita sudah membayar, malah nanti diungkit saat kita di termination. Jangan ya. Jadi kita harus lebih pintar sedari awal. Oke? Terus apalagi cuy biasanya. Jadi nenek-nenek ini intinya nggak mau kita ini dipuji sama majikan kita ya cuy ya. Aduh. Terus apalagi cuy. Jadi buat mbaknya Kaisam saranin Wisla bertahan aja ya. Kamu itu bisa bertahan di Taiwan, kenapa di sini nggak bisa ya? Jadi intinya kayak gitu ya. Wah, leh-oleh kayak ama gitu. Jadi dia itu pengennya disanjung aja ya, walaupun kita udah tekanan batin nih. Aduh, lama banget ini ya kan, 9 bulan lagi 10 bulan lagi insya Allah finish ya. Tetap bekerja, tetap semangat. Oke.
Aduh, kira-kira kalian punya pengalaman apa nih sama ama kalian atau bobo kalian? Kira-kira bobo atau ama sih yang paling care sama kamu, ya kan? Masya Allah, semoga keduanya bisa menganggap kita sebagai saudara ya cuy ya. Tapi kita jangan terlalu baper, oke? Selamat bekerja cuy. Aduh, jangan sedih terus, jalani dengan ikhlas. Insya Allah keringat yang kamu tumpahkan adalah berkah untuk kita semuanya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampi.